Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan bagian pembahasan dari buku Ekspres TKA dari Erlangga ya, teman-teman. Di video yang pertama itu tuh kita udah bahas paket 1 dari nomor 1 sampai 10. Di video kali ini kita akan bahas nomor 11 sampai 20 kayak gitu ya. Kayak di sini nomor 11 ada piring berbentuk silinder pejal. Oke, di sini ya, silinder pejal bermasa 20 kg, berarti M-nya 20 kg dan berjari-jari 20 cm. Ini kalau diubah ke meter berarti jadi 0,2 meter ya. 0,2 meter. Terus dia tuh berputar pada porosnya dengan kecepatan sudut 30 rpm. Nah, ini harus diubah dulu, kita ubah dulu lebih baik gitu ya ke satuan internasional. Kecepatan sudut satuan internasionalnya adalah radian per second. Kalau ini rpm itu adalah rotasi per menit gitu. Rotasi per menit. Nah, rotasi per menit itu artinya dia putaran per menit gitu. Jadi bisa kita ubah nih, 30 berarti satu putaran tuh kan dia 2V ya, teman-teman, 2VR gitu. Satu kali putaran tuh 2V gitu. Terus per menit, menit diubah ke detik itu tuh 1 menit 60 detik. Gitu. Boleh ini dicoret, 30 bagi 60 adalah 2. Terus 2 sama 2 juga bisa dicoret. Jadi omeganya adalah V aja gitu. V radian per second. Nah, terus di sini adalah pada permukaan piring kemudian diberikan gaya 5 Newton. Berarti F-nya adalah 5 Newton dan udah tegak lurus katanya terhadap jari-jari piring. Gaya tersebut bekerja selama T-nya adalah 3 detik. Berdasarkan informasi beri tanda centang pada kolom benar atau salah. Yang pertama, di sini ada momen inersia piring. Momen inersia. Teman-teman harus ingat momen inersia tuh dia tergantung bentuknya ya. Di sini bentuknya adalah silinder pejal. Jadi rumus momen inersia silinder pejal adalah setengah mr kuadrat. Jadi yang sering muncul tuh adalah silinder pejal, bola pejal ya 2/5 mr kuadrat. Dan biasanya tuh adalah batang panjang gitu. Itu sering muncul. Nah, kita masukin aja masanya adalah 20, jari-jarinya adalah 0,2 di kuadrat. Ini tinggal coret, 20 bagi 2 adalah 10, berarti kan jadi 10 dikali 0,2 dikuadratin 0,04, berarti jadi 0,4 ya, kilogram meter kuadrat. Berarti ini salah teman-teman yang pertama. Yang kedua, akibat gaya yang bekerja pada permukaan piring, piring mengalami percepatan sudut sebesar 2,5 radian per second kuadrat. Berarti kita akan cari percepatan sudut. Percepatan sudut. Nah, percepatan sudut itu tuh kita bisa gunakan rumus sigma tau sama dengan I dikalikan dengan alfa, teman-teman. Ini kita gunain hukum 2 Newton untuk gerak rotasi. Nah, sigma tau itu, ingat tau tuh rumusnya adalah F dikalikan dengan R. Nah, syaratnya F dan R itu dia harus udah tegak lurus. Tegak lurus gitu. F itu adalah gaya dan R itu adalah jarak dari gaya yang bekerja ke si porosnya gitu. Ini udah ada ya sebetulnya, gayanya juga udah diberikan dan gayanya tuh dia udah arahnya tegak lurus terhadap jari-jari piring. Berarti udah mantap, bisa kita masukin ke sini. Berarti tinggal F kali R sama dengan I kali alfa. Nah, alfa itu adalah yang ditanyain, si percepatan sudutnya. F-nya 5, jari-jarinya adalah tadi 0,2 ya. Sama dengan I-nya udah didapat dari sebelumnya 0,4 kali alfa. Ini 5 kali 0,2 itu adalah 1 ya. 10 kan 1 ya. 1 sama dengan 0,4 kali alfa. Ini bisa 1 dibagi 0,4 sama dengan alfa. Atau 0,4 itu kan sama aja kayak 4/10 ya teman-teman. Ini nanti teman-teman bisa jungkir aja. Jadi 1 kali 10/4 sama dengan alfa. 10 bagi 4 adalah 2,5. Oke, berarti ini betul ya yang kedua. Alfanya atau percepatan sudutnya adalah 2,5 radian per second kuadrat. Jadi jawabannya adalah benar. Yang nomor 3, kecepatan sudut piring sesaat sebelum gaya pada piring dihilangkan adalah 10,64. Kecepatan sudut berarti omega ya. Nah, kita udah tahu nih teman-teman. Yang ketiga. Ini adalah pernyataan nomor 3, kita ingin cari kecepatan sudut.
Nah, di sini teman-teman tahu dia tuh ada percepatan sudut ya. Nih, ada alfa, ada percepatan sudut. Artinya geraknya tuh adalah gerak melingkar berubah beraturan. Sebetulnya gerak melingkar berubah beraturan tuh dia gak ada di kisi-kisi TKA ya, tapi gak apa-apa lah kita coba kerjain gitu. Nah, rumusnya adalah kita bisa pakai aja GLB, GLBB sama aja. Kan bisa VT sama dengan V0 plus minus AT kan. Bisa jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Bisa juga S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, ini sama aja gitu rumusnya, cuma kita ganti V-nya, kecepatan linearnya dengan omega. Jadi ini adalah omega T sama dengan omega 0 gitu, plus minus alfa dikalikan dengan T gitu. Nah, bisa kan kita pakai rumus yang ini nih. Sekarang kita tinggal masukin omega T sama dengan omega 0 ditambah dengan alfa kali T. Nah, omega 0 tadi udah diketahui kecepatan sudut awalnya itu adalah V kan? V radian per second. Berarti omega 0-nya adalah V ditambah alfanya adalah 2,5 dari tadi yang udah kita hitung dikali waktunya. Waktunya itu adalah selama 3 detik katanya gaya bekerja. Berarti omega T sama dengan V-nya boleh kita gunain 3,14 ditambah 2,5 kali 3-nya adalah 7,5. Ini kalau kita tambahin berarti jadi 10,64 ya radian per second. Berarti betul ya pernyataan yang nomor 3 juga. Sip, mari kita lanjutkan ke nomor 12. Di sini ada sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair P yang memiliki massa jenis 0,85 gram per cm kubik. Berarti rho P-nya massa jenis P 0,85 gram per cm kubik. Sebanyak 10% volume benda berada di atas permukaan zat cair. Oke, kalau kita gambarin, ini misalnya zat cairnya ya, ini bendanya nih. Nah, ada 10% di atas permukaan. Berarti kalau 10% di atas permukaan, yang di bawahnya berarti 90% ya kan? Nah, yang kita butuhin itu adalah ininya teman-teman, volume benda yang tenggelam. Berarti VT-nya adalah 90% dari volume benda. Kita tulis volume benda. Gitu. Terus volume, udah ya. Jika benda dicelupkan ke dalam zat cair Ki yang memiliki massa jenis, berarti ada rho Ki, dia adalah 0,9 gram per cm kubik, persentase volume benda yang muncul di atas permukaan zat cair. Ini kita kasih space dulu gitu ya. Oke, yang ditanyain adalah berapa persentase volume benda yang muncul atau volume yang munculnya gitu ya, ada berapa. Nah, untuk tahu volume yang muncul sebetulnya kita harus tahu volume yang tenggelam dulu, karena kayak tadi aja gitu. Yang munculnya 10%, berarti kan tenggelamnya 90% ya. Sekarang kalau kita tahu volume tenggelamnya misalnya 20%, berarti kan yang munculnya tinggal sisanya 80%. Gitu teman-teman. Karena yang ditanyain adalah di permukaan zat cair Ki, berarti boleh kita tinjau di zat cair Ki ya. Nah, ini kita gambarin dulu. Ini ada benda nih, misal akan ada dua gaya yang bekerja kan. Yang pertama ada gaya berat dan yang kedua itu ada gaya apung. Gitu, arahnya ke atas atau gaya angkat ke atas. Nah, ini ketika kita tinjau Ki ya, kita tinjau Ki, kita anggap si bendanya tuh dia dalam kondisi yang seimbang atau konstan, diam gitu ya. Sigma F sama dengan 0 berarti. Berarti kan FA dikurangi dengan W sama dengan 0. Kenapa ada positif negatif? Karena arahnya berlawanan. Berarti FA bakal sama dengan W. Gaya apung itu rumusnya adalah rho GV teman-teman. Rho-nya itu adalah massa jenis cairannya. Karena kita lagi ninjau Ki, berarti rho Ki ya. Kali G, kali volume yang tenggelam di cairan Ki. Sama dengan W itu adalah massa benda biasa dikali percepatan gravitasi. Ini sama-sama punya G, berarti G-nya boleh banget kita coret kan. Rokinya juga udah ada. Oh iya, kalau teman-teman kepo kenapa ini enggak kita ubah ke satuan kilogram per meter kubik gitu ya, satuan internasional. Ini kita gak perlu sebetulnya. Kenapa? Karena ini udah setara nih, udah sama-sama di gram per centimeter kubik. Gak apa-apa kalau gitu, gak usah diubah juga gitu. Oke, kita masukin Rocky itu adalah 0,9 kali volume yang tenggelam di cairan Ki kita gak tahu. Nah, massa benda kita gak tahu juga teman-teman. Berarti sebelum kita ke tinjau Ki, sebetulnya itu adalah kita harus tinjau P dulu. Gitu. Maaf ini bolak-balik ya.
kenapa kita tadi nggak langsung bahas tinjau P dulu gitu, biar teman-teman tahu kenapa harus ke P gitu, kenapa harus P duluan gitu ya, biar ngurut. Nah, untuk tinjau P sama aja sebetulnya, rumusnya nanti bakal sigma F sama dengan 0, di mana berarti kan sama aja ya, FA dikurangi dengan W sama dengan 0, berarti FA sama dengan W, ini juga sama berarti massa jenisnya, berarti massa jenis P ya, dikali G kali volume benda yang tenggelam di P, sama dengan massa benda dikalikan dengan G-nya. Oke, G-nya boleh banget kita coret juga. Rho P, massa jenis P udah ada 0,85. Terus volume yang tercelupnya kan 90% ya dari volume benda, sama dengan ininya adalah massa benda. Oke, berarti massa bendanya itu teman-teman 0,85 kali 90% itu 90/100 ya, kali volume benda. Ini adalah si massa bendanya. Boleh kita masukin deh. Nih, dari sini kita akan masukkan ke persamaan di sini. Berarti kan 0,85 kali 90% atau 90/100 ya. 90/100 dikali volume benda. Gitu. Oke. Nah, Viteki nih, volume benda yang tenggelam itu tuh kan dia bentuknya pasti dalam persentase ya, kayak tadi nih. Dia yang tenggelam itu adalah 90% dari volume benda. Kita juga pengennya dalam persentase. Berarti bisa diubah nih ini tuh jadi apa ya? Persentasenya persen gitu ya, misalnya persen dari volume bendanya. Gitu kan? Persentase dari volume benda. Sama dengan 0,85, 90/100 adalah 0,9 kali volume benda. Nah, ini bisa dicoret nih, volume benda ada di kedua ruas, berarti ini bisa dicoret. Terus 0,9 juga sama, ada di kedua ruas, ya kan? Berarti persentasenya adalah 0,85 atau 85%. Ingat, 85% ini itu adalah yang tenggelam, teman-teman. Nah, yang tenggelamnya itu adalah 85%, berarti yang munculnya itu adalah sisanya ya, berarti 15%-nya gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Sip, mari kita lanjutkan. Nomor 13. Di sini ada tandon air setinggi 100 cm ditempatkan pada ketinggian 3 meter. Oke, kita gambarin dulu maksud dari si soalnya ya, biar kebayang. Ini ada tandon air. Tandon itu dia wadah gitu ya. Ada ditempatkan di ketinggian 3 meter. Oke, berarti kan tingginya dia 3 meter kan. Dari sini ke sini adalah 3 meter. Terus tandon airnya itu setinggi 100 cm. Berarti dari sini ke sini adalah 100 cm atau 1 meter. Oke, gambarnya kayak mustahil ya. Itu 1 meter segitu. Hehe. Maafin, mari kita gambar yang lebih masuk akal. Seginilah ya. Ya kan? Lumayan kan dibanding tadi kan? Berarti ini adalah 1 meter. Oke, terus katanya pada jarak 20 cm dari dasar tandon, berarti ini misalnya di sini ya ada lubang pada dinding. Oke, berarti ini nih ada lubang. Jarak dari sini ke sininya adalah 20 cm. Atau kita langsung aja ubah jadi 0,2 meter ya. Ada lubang dan apa cenah? Pada dinding dengan luas penampang 10 mm kuadrat. Oke, akibatnya air akan memancar keluar melalui lubang berdasarkan kondisi beri tanda centang. Oke, mari kita ini gambarin airnya itu kan berarti bakal kayak begini ya teman-teman. Oke, kita akan definisikan dulu apa-apa aja yang diketahui dari soal. Berarti ini ada H1 misalnya ya 1 meter, H2 adalah 3 meter, H3-nya adalah 0,2 meter misal, dan tadi luas permukaannya adalah 10 mm kuadrat ya. 10 mm kuadrat. Nah, ini bisa kita ubah dulu ke meter kuadrat. Kenapa harus kita ubah ya? Karena semuanya dia udah di dalam meter, teman-teman. Berarti itu kita ubah ya. Ini kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, ini mili di sini kan. Nah, kalau milimeter aja ke meter itu berarti kan 1, 2, 3. Dia naik 3. Berarti dikali 10 min 3. Kalau milimeter kuadrat berarti ini juga harus dikuadratin. Jadi 10 min 6 ya. Meter kuadrat. Berarti A-nya adalah 10 kali 10 min 6
atau 10 pangkat min 5 ya, meter kuadrat. Sip. Nah, ini sebetulnya agak diketahui ya, airnya tuh apakah penuh atau enggak. Tapi kita anggap dia penuh aja deh ya. Oke, kita anggap penuh aja lah. Misalnya ini penuh nih dari atas kayak begini. Nah, di sini sekarang kita akan menentukan mana yang betul. Yang pertama, air pertama kali mencapai permukaan tanah pada jarak mendatar 3,2 meter. Oke, berarti yang pertama tuh adalah jarak dari sini ke sininya. Apakah dia 3,2 meter atau enggak gitu ya. Ini S misal. Yang kedua, air yang keluar dari lubang di tepi tandon bergerak vertikal ke bawah. Nah, ini kita udah jelas-jelas salah ya. Yang nomor pernyataan nomor 3 tuh teman-teman. Kenapa salah? Karena pergerakannya dia bukan vertikal ke bawah, tapi setengah parabola ya. Geraknya tuh kan kayak begini nih. Nah, gini kan. Kalau gerak vertikal ke bawah berarti lurus aja. Ini enggak, dia melengkung. Berarti harusnya adalah gerak setengah parabola. Setengah parabola. Gitu. Yang ketiga, nanti yang lainnya kita akan tentuin betul atau salahnya ya. Ini yang bisa kita kerjain dulu tanpa ngitung gitu. Volume air yang keluar dari tandon ketika pertama kali mencapai tanah adalah 32 ml. Waktu yang dibutuhkan air untuk mencapai permukaan tanah adalah 1,2 detik. Besar kecepatan air saat pertama kali keluar dari lubang adalah 4 meter per second. Oke, berarti yang bisa kita kerjain yang nomor 2 doang ya. 1, 2, 1, 3, 4, 5-nya harus kita hitung. Nah, ini lebih enak untuk ngerjain cari ininya dulu teman-teman, cari kecepatan dulu sebetulnya. Gitu. Kenapa harus cari kecepatan dulu? Karena ya biar gampang gitu kesananya ya. Oke, kita berarti mulainya dari pernyataan nomor 5 ya. Pernyataan nomor 5. Kita akan cari berapa besar kecepatan. Kecepatan. Kita harus tahu dulu itunya. Nah, untuk nyari kecepatan, ini tuh sebetulnya adalah kalau teman-teman udah belajar teorema Torricelli ya di sekolah, teorema Torricelli, teorema Torricelli itu dia adalah asalnya dari si Bernoulli, teman-teman. Itu kan suka ada rumus jadinya. Nah, biar kita enggak rumus jadi gitu ya, biar nanti kalaupun teman-teman lupa bisa ingat, teman-teman ingat aja Bernoulli-nya aja satu gitu ya. Kan dia tuh Bernoulli itu PA ditambah dengan setengah rho VA kuadrat ditambah dengan rho GHA sama dengan PB ditambah dengan setengah rho VB kuadrat ditambah dengan rho GHB. Ini kan ya rumus untuk mencari rumus untuk Bernoulli. Nah, A dan B itu kondisi yang mana? A dan B itu adalah dua kondisi yang akan kita bandingkan sekarang. A itu misal adalah di sini ya, dan B itu adalah misal di yang bolong ya, gitu. Oke, tekanan di A dan B itu akan sama besar. Kenapa akan sama besar? Kita lihat gambarnya. Di A di sini berarti kan yang ada adalah tekanan atmosfer ya, teman-teman, atau tekanan dari udara luar. Sedangkan kalau di B di sini sama, dia tuh adalah tekanan di udara luar karena dia pas di yang bolong ya, bukan di airnya ya, teman-teman, tapi di yang bolong ya. Berarti A dan B tekanannya bakalan sama. Nih, berarti kita tulis ini tekanan A akan sama dengan tekanan B karena dia akan sama dengan si tekanan atmosfer. Gitu, akan sama dengan tekanan atmosfer atau tekanan udara luar. Karena nilainya sama, berarti bisa dicoret dong. Sekarang berarti sisanya tinggal setengah rho VA kuadrat ditambah dengan rho GHA. Ini berarti setengah rho VB kuadrat ditambah dengan rho GHB, ya kan? Kedua-dua sama-sama punya rho, berarti rho-nya boleh banget kita coret semuanya teman-teman. Berarti ini kan setengah VA kuadrat ditambah dengan GHA. Yang ini berarti setengah VB kuadrat ditambah dengan GHB. Oke, lihat ketinggian A. Kita akan ambil si patokannya. Patokannya di sebelah sini lah ya. Ini patokan nih. Gitu, patokannya di situ. Berarti ketinggian A itu jarak dari atas ke bawah sini, yaitu 1 meter kan? HA-nya 1 meter. Oke, sedangkan HB berarti dari sini ke sini, yaitu 0,2 meter. Oke, HA-nya ada ya. HA-nya adalah 1 meter. Kita tulisin dulu deh ya di sini.
HA-nya akan 1 meter dan HB-nya adalah 0,2 meter. Kalau G-nya biasalah ya, kita pakai 10 meter per second kuadrat. Nah, yang ditanyain di sini itu adalah kecepatannya ya. Berarti kita tuh lagi nyari kecepatan di B. Di sini nih, kecepatan keluar di sini. PB yang kita cari itu. Nah, kecepatan di A itu tuh dia akan sama dengan 0, teman-teman. Kenapa kecepatan A bakal sama dengan 0? Karena dibandingkan dengan si kecepatan di B, di A tuh dia bakalan kecil banget gitu keluarnya tuh. Atau kecil banget sih proses dia turunnya tuh dia kecil banget gitu. Atau bisa juga kita anggap kalau misalnya si partikel-partikelnya tuh diam ya. Kenapa diam? Karena kan semuanya bergerak ke bawah nih. Ini semuanya gerak turun ke bawah gitu. Jadi diem kan, bisa kita anggap diem. Berarti VA-nya bakalan 0 gitu. Kalau VA-nya 0, ya berarti tinggal kita kerjain kan. Nah, tinggal kita kerjain berarti setengah, VA-nya 0, berarti setengah 0 kuadrat, tambah G-nya 10, HA-nya adalah 1, setengah, VB kuadratnya gak tahu, itu yang kita cari, tambah G-nya 10, HB-nya 0,2. Ini berarti 0 ya teman-teman. 10 kali 1, 10. Ini setengah VB kuadrat. 10 kali 0,2 adalah 2. Nah, 2-nya boleh pindah. Berarti 10 min 2. Berarti kan setengah VB kuadrat. 10 min 2 adalah 8. Sama dengan setengah VB kuadrat. Setengahnya pindahin. Berarti jadi 8 kali 2. Sama dengan VB kuadrat. 8 kali 2 adalah 16. Sama dengan VB kuadrat. Berarti VB-nya adalah akar 16. Atau 4 meter per second. 4 meter per second, betul berarti ya. Yang nomor 5 tuh besar kecepatan air saat pertama kali keluar adalah 4 meter per second. Nah, kita mundur aja ya. Sekarang kita ke nomor 4-nya nih teman-teman. Kita akan cari waktu yang dibutuhkan oleh air untuk mencapai permukaan tanah. Nah, kita lihat ini tuh tadi sudah kita bahas ya di yang pernyataan 2, kalau geraknya tuh adalah setengah parabola. Teman-teman harus ingat kalau parabola itu dia adalah gerak 2 dimensi kan. Di sumbu X itu tuh akan terjadi yang namanya GLB dan di sumbu Y itu akan terjadi yang namanya GLBB. Ya kan? Nah, di sumbu Nah, di sumbu X karena terjadi GLB dan di sumbu Y terjadi GLBB, kita akan carinya di sumbu Y teman-teman yang GLBB itu. Berarti VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Terus VT sama dengan V0 plus minus AT. Dan S sama dengan V0T plus minus 1 per 2 AT kuadrat. Oke, kita harus definisiin dulu apa sih yang kita punya gitu. Pertama yang ditanyain adalah T atau waktu. Berarti otomatis gak mungkin pakai rumus yang pertama karena dia gak ada T-nya, gak ada waktunya. Berarti antara yang kedua atau yang ketiga. Nah, kita tuh tahu kecepatan awalnya ya teman-teman, V0-nya. V0-nya tuh dia bakal 0. Nah, kenapa 0? Kan tadi kan udah kita dapat 4 meter per second. 4 meter per second itu tuh adalah Vx teman-teman. Atau kecepatan di sumbu X. Di sumbu Y yang arahnya ke bawah, ini tuh dia tidak ada kecepatan awal. Dia gerak jatuh bebas gitu ya di sumbu Y-nya. Di sumbu Y-nya ya. Gitu. Berarti V0-nya adalah 0. Terus kita juga tahu G-nya atau A-nya itu bakal sama kayak G, yaitu 10 meter per second kuadrat. Terus juga kita tahu jarak yang harus ditempuh oleh air itu adalah 3 meter ditambah 0,2 meter ya. Harus ingat nih, harus ajakin. Nih, jarak yang harus ditempuh oleh air berarti kan dari yang bolong sampai ke bawah kan. Berarti 3 meter ditambah 0,2 atau 3,2 meter. Itu adalah jarak tempuhnya. 3,2 meter. Oke, mau nyari T berarti yang udah komplit itu tuh adalah pakai rumus yang nomor 3. Karena nomor 2 tuh dia ada VT, teman-teman. Kita gak tahu kecepatan dia sampai di bawahnya tuh berapa. Ya udah, kita pakai nomor 3 ya. S sama dengan V0T, tandanya bakal positif karena kan semakin ke bawah dia bakal semakin dipercepat. S-nya adalah 3,2. V0-nya adalah 0 kali T ditambah setengah, A-nya adalah 10, T kuadrat. Gitu. 10 dibagi 2 ini coret 5 kan ya. 5 berarti ini adalah 3,2, 0 kali T adalah 0 ditambah 5 T kuadrat. Berarti 3,2 sama dengan 5 T kuadrat.
5-nya boleh pindah ke kiri, jadi 3,2 per 5 sama dengan T kuadrat. Atau kalau bingung ini jadi 32 bagi 10 kan, dibagi 5 per 1 nih, sama dengan T kuadrat. Atau ini dijungkir 5 per 1-nya jadi 32 per 10 kali 1 per 5 sama dengan T kuadrat. Sama aja katanya. Nah, 32 itu tuh kalau dibagi 5, 6 kali 5 30 ya. Ini 2 berarti 20 bagi 5 4, 6,4 ya. 6,4 dibagi dengan 10 sama dengan T kuadrat berarti 0,64 sama dengan T kuadrat. Berarti T-nya itu adalah akar 0,64, hasilnya adalah 0,8 detik. Betulkah? Salah ya, karena di sini waktu yang dibutuhkan airnya adalah 1,2. Salah teman-teman. Ini capek-capek panjang-panjang salah ya. Yang nomor mana ya? Sekarang volume air, boleh deh ya, volume air. Volume air yang akan keluar dari tandon. Kita cari pernyataan nomor 3. Wah, ini full nih teman-teman. Gimana ya? Gak apa-apa kah dihapus? Gak apa-apa ya. Tapi nanti sayang loh kalau di sinilah ya. Nih, kita kasih space dikit lah di sinilah ya. Kita kasih jarak. Lumayan, ini di sini bisa. Nyari volume. Bentar, nyari volume tuh. Oke, ibu volume tuh dia nomor 3 ya. Volume air ketika dia jatuh. Nah, ingat volume tuh dia rumusnya bisa dari debit, teman-teman. Q itu tuh rumusnya adalah volume dibagi waktu atau A dikalikan dengan kecepatan. Gitu. Nah, kita bisa gunain dua persamaan ini. Tinggal volume bagi waktu sama dengan A kali kecepatan. Volumenya gak tahu. Waktunya tadi udah kita dapat di 0,8 kan. A-nya adalah tadi di soal tuh 10 pangkat min 10 pangkat min 5 ya. A-nya adalah 10 min 5. Kecepatannya yang udah kita cari adalah 4. 0,8-nya tinggal pindah, berarti V sama dengan 4 kali 0,8 kali 10 pangkat min 5. 4 kali 0,8, 32 ya, berarti 3,2 ya. 3,2 kali 10 pangkat min 5. Ini tuh adalah meter kubik. Nah, dia pengennya adalah di dalam, apa ini tuh tadi tuh, mililiter ya kalau gak salah. Oke, konversi meter kubik ke mililiter itu tuh adalah dikali dengan 10 pangkat 6 teman-teman, dikali sejuta. Berarti ini 3,2 kali 10 min 5 dikali 10 pangkat 6. Berarti kan jadi 3,2 kali 10 ya, atau 32 mililiter. Betul kah? Betul, sip. Oke, yang nomor 1, air pertama kali mencapai permukaan tanah pada jarak mendatar 3,2 meter. Ini gak cukup juga. Tapi disinilah ya, di atas ya, gak apa-apa lah ya. Kita akan cari berapa besar S-nya berarti ya. Nah, S itu berarti daerah GLB teman-teman. Berarti kita pakai rumus Pi sama dengan S per T. Mau tahu S berarti jadi V kali T. V-nya tadi udah kita ketahui ya, kecepatan yang keluar tuh adalah 4 meter per second. Berarti 4 kali waktunya itu adalah 0,8 ya. Iya. 4 kali 0,8 hasilnya adalah 3,2 meter. Berarti ini juga betul. Sip, berarti yang betul itu adalah nomor 1, 3, dan 5. Oke, mari kita lanjutkan. Nomor 14, ada seorang petugas PDAM membangun jaringan pipa air bersih dengan menghubungkan pipa utama yang punya luas penampang 20 cm kuadrat. Ini sama kayak tadi ya, senti ke meter itu tuh kan dia naik 1, 2, berarti 10 min 2. Tapi kuadrat berarti dikuadratin, jadi 10 min 4 ya. 20 kali 10 min 4 meter kuadrat. Terus dan berada di permukaan tanah dengan pipa kecil yang memiliki luas penampang 4 cm kuadrat. Berarti ini A1, ada A2, 4 cm kuadrat, berarti 4 kali 10 pangkat min 4. Dan terletak pada ketinggian 3 meter di atas permukaan tanah. Oke, berarti yang di 3 meter itu adalah yang kecil ya. Jadi kalau kita gambar tuh ini ada di bawah, sedangkan yang kecil tuh dia posisinya ada di atas kayak gini. Gitu, berarti itu H2-nya adalah 3 meter. Berarti H1-nya karena dia ada di permukaan ya, ada di bawah nih, dan berada di permukaan tanah, berarti H1-nya 0 meter. Terus
debit air yang mengalir melalui pipa utama tuh dia adalah yang gede ya. Berarti debit yang pertama nih adalah 6 liter per second. Nah, ini juga lebih baik kita ubah ke dalam satuan internasional ya. Liter ke meter kubik itu adalah dibagi 1000 atau dikali 10 min 3. Berarti 6 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per second. Dengan tekanannya berarti ini tekanan pipa utama ya. P1-nya adalah 150 kilopascal. Atau berarti kalau diubah ke pascal aja 150 kali 10 pangkat 3 pascal. Lihat, kita baca dulu. Kelajuan air pada pipa atas, berarti itu harus dihitung. Yang ditanyain berarti itu adalah V, pipa atas tuh V2 berarti ya. Oke, debit air yang melalui pipa atas lebih besar dari debit air yang melalui pipa bawah. Ini jelas salah teman-teman. Kenapa? Karena akan berlaku hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas. Hukum kontinuitas itu adalah debitnya akan sama. Jadi Q di atas akan sama dengan Q yang di bawah. Q1 bakal sama dengan Q2. Tekanan air pada pipa bagian atas adalah 40,5 kali kilopascal. Ini bisa dicari ya. Ini berarti tekanan di yang kedua gitu. Oke, berarti kita harus tahu dulu berapa kelajuan pada pipa atas. Kita cari dulu yang pertama, pipa atas tuh yang pertama ya. Pipa atas tuh berarti yang kecil, yang V2 ya. Berarti kita akan cari berapa besar V2. Nah, ini bisa pakai debit teman-teman. Konsep debit itu adalah Q1 sama dengan Q2 kan. Q1-nya udah ada, yaitu 6 kali 10 min 3 tuh. Q itu rumusnya adalah tadi ya udah kita sebut selain A kali V atau luas dikali kecepatan bisa juga volume dibagi waktu. Ini pengen kecepatan ya berarti A kali V aja ya. Berarti A2 kali V2 gitu. Berarti 6 kali 10 min 3, A2-nya adalah 4 kali 10 min 4, V2-nya gak tahu. Ini tinggal pindahin berarti 6 kali 10 min 3 dibagi 4 kali 10 min 4 sama dengan V2. 6 bagi 4 tuh 3 per 2 1,5 ya. Berarti 1,5 kali 10 pangkat min 3 tambah 4 itu 1. Oke, berarti V2-nya adalah 15 meter per second. Betul ya teman-teman. Sip, sekarang mari kita cari tekanan pada pipa bawah. Yang pernyataan nomor 3, tekanan pada pipa bawah atau tekanan pada yang bawah tuh P2 ya. Iya ya. Iya ya, karena P1-nya udah ada. Tekanan pada pipa bawah atau P2. Ini pakai konsep Bernoulli. Ini harus diingat ya. P2 tambah P1 dulu boleh. P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2 gitu. Mari kita kerjakan. P1-nya udah ada 150 kali 10 pangkat 3 ditambah, oke ini rho-nya gak tahu berapa ya teman-teman. Oh, karena perusahaan air minum ya, berarti kan air ya, massa jenis air adalah 1000, berarti setengah kali 1000, V1-nya, V1 juga gak tahu, harus tahu dulu V1 teman-teman. Berarti langkah yang kedua nih, pas banget ya, kita harus cari V1 dulu. Boleh dari debit juga tadi, Q1 itu kan berarti A1 kali V1 kan. Q1-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 3, A1-nya udah ada yaitu 20 kali 10 min 4, ini maksa banget kali V1 gitu. Berarti kan 6 kali 10 min 3 dibagi 20 kali 10 min 4. Ini adalah V1. 6 dibagi 2 itu adalah 3 ya. Berarti kan 3 dikali 10 min 3. Ini bawahnya berarti jadi 10 min 3 ya. Sama dengan V1. Ya kan? Karena 10 kali 10 min 4. Berarti 10 min 3 ini coret. Berarti V1-nya adalah 3 meter per second. Ya kan? Iya gak sih? Iya. Mari kita kerjakan balik lagi ke sini. Berarti setengah kali 1000. V1-nya 3. Berarti jadi 3 kuadrat. Ditambah dengan rho-nya 1000 lagi. G-nya 10. H1. H1-nya tadi adalah 0. Oke.
P2-nya gak tahu, ini yang kita cari, tambah setengah, rho-nya 1000, V2-nya tuh adalah, tadi udah kita cari 15 kuadrat, tambah rho-nya 1000, G-nya 10, H2-nya adalah 3, oke. Mari kita kerjakan, ini hasilnya 0 ya, belah sini, berarti kita nolin aja. Berarti 150 kali 10 pangkat 3, ini semuanya kali 10 pangkat 3-in aja lah ya. Berarti kan ini 3 kuadrat adalah 9. Ini hasilnya 9 kan. 9 dikali setengah itu adalah 4,5. Berarti 4,5 kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3-nya dari sini. Sama dengan P2. Ini 15 kuadrat adalah 225 ya. Ya kan? 15 kuadrat tuh adalah 225. Bentar. Nanti takutnya ya 225 dibagi 2 gitu langsung aja. Berarti ditambah 112,5. Bentar, ditambah 112,5, ini kali 10 pangkat 3 juga ya. Ditambah, ini berarti 3 kali 10, 30 kali 10 pangkat 3. Nah, ini biar bisa dijumlahin. 150 ditambah 4,5 berarti 154,5 kali 10 pangkat 3. Ini 112,5 tambah 30 berarti 142,5 kali 10 pangkat 3. Ditambah P2. Pindahin. Berarti 154,5 kali 10 pangkat 3 min 142,5 kali 10 pangkat 3 sama dengan P2. Ini udah sama-sama 10 pangkat 3. Berarti tinggal dikurang 154,5 dikurangi 142,5. 12 ya? 12 kali 10 pangkat 3 sama dengan P2. Oke, P2-nya berarti 12 kali 10 pangkat 3 Pascal. Atau kalau mau dalam kilo Pascal jadi 12 kilo Pascal. Udah, ini salah. Capek-capek panjang salah ya. Nggak apa-apa. Berarti jawaban yang betul adalah yang benar salah-salah. Mari kita lanjutkan nomor 15. Ada sebuah perahu bergerak relatif terhadap tebing di tepi sungai. Pada jarak 690 meter dari tebing, ada seorang penumpang membunyikan sebuah peluit. Oke, berarti kalau kita gambarin dulu ya. Ini kan tebing, misal ini tebing, ini tebing, tebing. Pada jarak 690 meter dari tebing, berarti ada penumpang. Bentar. Iya, berarti penumpangnya tuh di dalam perahu ya, lagi di perahu gitu. Ini ada penumpang, jarak dari tebing ke penumpang itu adalah 690 meter. Oke, terus cenah 4 sekon kemudian penumpang mendengar bunyi pantulan. Oke, berarti waktunya adalah 4 sekon dia mendengar pantulan. Ini tuh waktu 2 kali balikan ya teman-teman. Kalau misalnya mendengar pantulan berarti kan si bunyinya tuh dia udah kena ke tebing terus balik lagi, makanya dia terdengar gitu. Jadi ini tuh adalah 2 kali balikan. 2 kali balikan. Artinya kalau waktu dari tebing ke si penumpang itu tuh berarti cuma 2 detik gitu. Terus jika cepat rambat bunyi di lokasi berarti kecepatan bunyinya adalah 330 meter per second. Besar dan arah kecepatan gerak perahu adalah oke. Nah, ini pertama kita harus tahu dulu apakah dia tuh mendekati tebing atau menjauhi tebing. Sekarang pertama kita cari dulu deh berapa sih kecepatan jarak bunyi gitu ya, jarak yang ditempuh oleh bunyi. Oke, pertama kita akan cari dulu jarak yang ditempuh oleh bunyi. Nah, berarti kan dia GLB ya, berarti V sama dengan S per T. Berarti kalau mau tahu S bunyi, itu tuh ya tinggal V bunyi kali T. V bunyi dikalikan dengan T, ya kan? Kecepatan bunyinya adalah 330, waktunya itu tuh adalah, nah ini berarti kalau buat 1 kali balikan, itu 2 detik kan ya teman-teman? Berarti karena mau tahu jaraknya tuh kan berarti cuma 1 kali balikan kan, kalau jarak tuh. Nih, jarak tuh kan berarti segini doang kan. Ini adalah jarak yang ditempuh sama bunyinya kan. Berarti ya udah, ini waktunya kita bagi 2 juga, jadi 2 detik. Berarti kan 660 meter nih. Oke, lihat teman-teman di sini
jarak antara penumpang dan tebing itu 690 meter. Sedangkan jarak yang ditempuh oleh bunyi dia cuma 660 meter. Berarti kan si penumpangnya dia mendekat ke si tebing kan, karena jaraknya dia lebih pendek tuh si bunyinya tuh. Kalau dia menjauh, ya berarti harusnya lebih dari 690 meter kan, jarak yang harus ditempuh sama si bunyinya. Berarti bakalan mendekati. Berarti menjauhi salah nih, ini menjauhi salah, menjauhi salah. Kita tinggal pilih apakah 36 atau 54 km per jam. Sip, untuk mengetahui berapa sih kecepatan perahu, mari kita cari. Yang kedua, berarti kita cari si kecepatan perahu. Nih, kecepatan itu rumusnya adalah pi p aja ya, jarak dibagi dengan waktu. Ya kan? Berarti kecepatan perahu, ingat waktu ini tuh dia buat 2 kali balikan ya teman-teman. Kalau mau 1 balikan berarti kita 2 aja pakainya, 2 detik. Nah, jarak yang ditempuh sama si perahu itu tuh dia selisihnya aja. Berarti 690 dikurangi dengan 660. Berarti 690 kurangi 660. Berapa tuh? 30 ya? 30 bagi 2 yaitu 15 meter per second. Tapi nah buat kilometer per jam berarti kita harus ubah nih. Dari meter ke detik tuh kan berarti dari meter ke kilo itu tuh kan dibagi 1000 ya. Berarti 15. Berarti kali 10 min 3 kan dibagi 1000. Dari detik ke jam itu dibagi 3600. Berarti 1/3600 gitu ya. Ini juga lah kita tulisnya 1/1000 aja lah ya, biar lebih jelas. 1/1000 gitu. Ini bisa dijungkir-jungkir nih, berarti pi p sama dengan 15 kali 1/1000. 3600-nya jungkir, 3600 per 1. Kita coret, terus 15 bisa disederhanain bagi 5 ya, yaitu 3, 10 bagi 5 adalah 2. Terus 36 dibagi 2 juga bisa 18. Berarti sisa pi p itu tuh adalah 3 kali 18, yaitu 54 km per jam. Berarti yang ini ya, 54 dan mendekati tebing. Oke, kita lanjutkan nomor 16. Ada Anita dan teman-teman melakukan kunjungan industri ke sebuah perusahaan konveksi yang punya 10 mesin jahit. N-nya berarti 10. Anita memperoleh informasi bahwa satu mesin jahit ketika dioperasikan menghasilkan intensitas bunyi sebesar 10-8 watt per meter kuadrat. Jika seluruh mesin jahit dioperasikan secara bersamaan, taraf intensitas bunyi yang dihasilkan adalah berapa? Oke, taraf intensitas kalau ada banyak bunyi itu adalah rumusnya TI1 ditambah 10 log N. Nah, di sini N-nya ada, masalahnya TI1-nya nggak ada kan? Atau taraf intensitas untuk satu bunyi. Berarti kita cari dulu TI1. Rumusnya TI1 itu adalah 10 log I dibagi dengan I0 gitu. I0 tuh apa? I0 tuh adalah intensitas ambang pendengaran. Nilainya 10 min 12 ya teman-teman. 10 pangkat min 12. 10 pangkat negatif 12 watt per meter kuadrat gitu. Berarti 10 log I-nya tuh adalah 10 pangkat min 8. I0-nya adalah 10 pangkat min 12. Berarti TI1 sama dengan 10 log 10 min 8 dibagi 10 min 12 berarti jadi 10 pangkat min 8 tambah 12 ya. 4 ya, berarti 10 log 4. TI1 sama dengan 10 logaritma dari 10 pangkat 4 adalah 4. Berarti TI1-nya adalah 40 desibel. Oke, udah tahu TI1 berarti bisa kita cari berapa besar TIN-nya atau taraf intensitas ketika ada 10 bunyi. TIN itu adalah TI1 tambah 10 log N. N-nya adalah 10, TI1-nya 40 tambah 10 log N-nya adalah 10. 10 ini tuh kan 10 pangkat 1 ya sebetulnya. Berarti TI10 sama dengan 40 ditambah 10, log 10 itu adalah 1. Berarti TI10 sama dengan 40 tambah 10, yaitu adalah 50 desibel. Jawabannya yang D.
Begitu. Sip, sekarang mari kita lanjutkan. Nomor 17. Ada gelombang elektromagnetik yang spektrum frekuensinya terletak di antara sinar inframerah dan gelombang radio. Dapat dimanfaatkan untuk apa? Oke. Nah, ini tuh teman-teman bisa ingat jembatan keledai ya. Jembatan keledai itu untuk mengingat-ingat urutan gelombang elektromagnetik itu tuh adalah ga, suci, motor. Buat nginget-ngingetnya tuh ga suci motor gitu ya, atau ga cuci motor. Ga tuh apa? Ga tuh berarti adalah sinar gamma. Gamma itu ada X, berarti sinar X ya. Sinar X. Terus ada C. C itu tuh berarti untuk si cahaya tampak. Tampak. Terus ada M. M tuh berarti untuk microwave. Ya mikro gitu, gelombang mikro gitu ya. Microwave tuh dia salah satu contohnya, sorry teman-teman. Microwave, T itu tuh adalah televisi, tapi televisi itu kadang disatuin sama si mikro ya. R tuh adalah gelombang radio. Nah, dia pengennya adalah di antara sinar inframerah. Oh, sorry, inframerahnya ini yang I ini ya. Habis C berarti ini ya, I di sini nih. Inframerah, sorry kelewat. Pengen antara inframerah dan gelombang radio. Oke, berarti kan ini ya, antara inframerah radio tuh ada mikro, gelombang mikro dan televisi. Nah, mikro tuh kan microwave tadi salah satu contohnya, yaitu untuk memanaskan makanan. Begitu teman-teman. Oke, kalau untuk mengamati struktur bagian dalam tubuh tuh dia sinar X ya. Terus yang lain-lainnya bolehlah teman-teman lihat. Sip, sekarang kita akan membahas nomor 18. Ada seseorang dia memakai kacamata berlensa plus 2D. Plus 2D itu berarti dia adalah ini ya, rabun. Kalau yang pakai kacamata plus tuh berarti dia rabun dekat ya. Rabun dekat. Oke, berarti ini kekuatan lensanya ya adalah plus 2D atau 2 dioptri deh tuh. Nah, agar dapat membaca buku dengan jelas pada jarak 30 cm, 30 cm itu adalah SN dari matanya. Berdasarkan kondisi tersebut, beri tanda centang pada kolom benar atau salah. Oke. Jika orang tersebut melepas kacamata, jarak baca terdekat yang dapat dilihat dengan jelas adalah 75 cm. Oke, berarti yang pertama tuh adalah kita mau cari PP-nya ya teman-teman. Atau berapa sih jarak yang bisa dia lihat kalau misalnya dia gak pakai kacamata. Nah, rumusnya itu adalah P sama dengan 100 dibagi SN dikurangi dengan 100 dibagi dengan PP. Udah ada P-nya yaitu 2 dioptri, 100 per SN-nya 30 dikurangi 100 per PP. Mari kita kerjakan, ini kan bisa dicoret dulu ya. Boleh nih, berarti 2 sama dengan 10 per 3 kurangi 100 per PP. 10 per 3-nya ke kiriin dulu, berarti 2 min 10 per 3 sama dengan min 10 per PP. Ini boleh samain dulu penyebut ya, berarti 3 kali 2, 6. Min 10 berarti sama dengan min 10 per PP. 6 kurangi 10 adalah min 4 per 3 sama dengan min 10 per PP. Minnya boleh dihilangin, ini juga boleh kita bagi 2 dulu ya. Ini berarti 2, ini adalah 5. Berarti 2 per 3 sama dengan 5 per PP. Boleh kali silang, berarti 2 PP. Ini adalah 5 kali 3, 15. Berarti PP adalah 15 per 2 atau 7,5 meter ini tuh ya teman-teman. Sorry. Iya kah? Oh, ini 100 ya, 100 pp ya. Ini masih 100 ya, sorry ini nggak kita tulis nih. Berarti ini 50, ini 50 teman-teman, sorry. Ini satuannya senti ya harusnya. Berarti, mana sih? Ini 50 ya. Berarti 150 per 2 gitu, oke. 75 cm. 75 cm, karena kalau 7,5 meter dia jauh banget ya. 7,5 meter bisa dilihat tanpa kacamata.
gitu. Nah, 75 cm ya harusnya. Berarti ini benar. Nomor 2. Tanpa menggunakan kacamata, cahaya dari objek yang masuk ke mata orang tersebut difokuskan di depan retina. Oke. Nah, ini teman-teman untuk nomor 2 itu tuh harus tahu konsep dulu tentang bagaimana cahaya masuk ke mata gitu ya. Cahaya dan mata, hubungan cahaya dan mata. Kalau orang normal, ini kan misalnya mata nih ya, ini mata nih ya, ini mata gitu. Nah, bagian belakang ini itu tuh adalah retina, teman-teman. Ini adalah retina. Ketika ada cahaya masuk dan orang tersebut normal, gitu ya, maka bayangannya tuh akan tepat di retina. Ini normal. Normal. Ini adalah si bayangannya ya. Sorry. Ya, ini adalah si bayangannya bakalan tepat di retina. Sedangkan kalau misalnya orang tersebut adalah yang rabun dekat, kayak si ibu, enggak ibu ya, iya kayak orang ini gitu ya. Ini kan belakangnya sama ya, dia bakal ada retina nih kayak yang tadi. Nah, ini ada retina. Bayangannya itu tuh dia akan masuk di belakang, teman-teman. Jadi enggak di depan, enggak di pas di retina tapi di belakang. Makanya ini bayangannya nih. Bayangan ini kalau misalnya dekat. Rabun dekat gitu. Makanya dibantulah pakai lensa cembung kan biasanya. Kenapa? Karena biar difokuskan gitu, biar dimajuin ke depan si ininya tuh, si bayangannya gitu. Nah, kalau orang yang rabun jauh gitu, rabun jauh tuh dia biasanya, enggak biasanya sih. Si bayangannya tuh adalah di depan retina. Ini retinanya nih, retina. Dia ada di belakang, di depan di sini. Di depan. Gitu. Ini adalah bayangannya. Bayangan. Makanya dibantulah pakai lensa minus gitu biar ngebuat si bayangannya tuh mundur ke belakang gitu. Berarti ini salah ya, teman-teman. Karena harusnya tuh adalah bukan di depan retina tapi di belakang. Nah, terus terakhir jarak fokus lensa kacamata itu tuh adalah 50 cm. Oke. Yang nomor 3 fokusnya itu tuh bisa dicari pakai rumus dari kekuatan lensa. P itu kan rumusnya adalah 1/F ya. Nah, P-nya tuh tadi adalah 2 dioptri, berarti 1/F. Berarti mau tahu F tuh 1/2 ya, atau 0,5. Berarti ini dalam meter. Kok 0,2? 0,5 dalam meter atau dia tuh 50 cm. Benar berarti. Mari kita lanjutkan nomor 19. Seberkas cahaya monokromatik, panjang gelombang dia adalah 500 nanometer. Nah, nanometer ke meter tuh dia adalah 10-9 ya. Berarti 500 dikali dengan 10 pangkat min 9 meter atau 5 kali 10 pangkat min 7 ya meter. Diarahkan tegak lurus pada dua celah. Pada jarak 1,2 meter dari celah dipasang layar. Berarti jarak dari celah ke layarnya 1,2 meter. Untuk menangkap pola garis terang dan gelap, jarak antara 13 pola garis terang pada layar adalah 3,6 mm. Besar jarak antar kedua celah adalah berapa? Berarti yang ditanyain adalah D ya. Ini sebetulnya mudah aja, rumusnya tuh adalah yang sering, DY per L sama dengan N lambda. Berarti mau tahu D tuh jadi N lambda kali L, N lambda L per Y kan. L, lambda udah ada, masalahnya N dan Y-nya di sini. N dan Y-nya sebetulnya udah ada di soal, tapi kita harus hati-hati dalam menentukan N dan Y-nya di sini. Karena di sini itu tuh bukan 13 ya, si ininya tuh apa? Si ordenya tuh bukan 13. Jadi kalau misalkan ini adalah sebuah layar, teman-teman. Nah, ini adalah layar. Jarak antara 13 pola garis terang. Nih, polanya tuh adalah ada terang pertama ya, ini terang pertama nih, terang pertama. Terus ini adalah gelap, nanti terang lagi gitu ya. Terang lagi, gelap lagi, ini kita terang lagi, gelap lagi gitu. Ini satu. Nah gini, ini kita bikin dulu lah ya yang banyak ya. Ini yang utamanya ya, ini terang pertama, terang pusat.
terang pusat. Nih, misalnya ke sebelah sini juga ada gitu nih. Yang diketahui dari soal tuh adalah 13 pola garis terang, 13 garis terang. Berarti kan ini ada terang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, ini baru 10. Ke kanan tuh baru 4. Ini udah 10, berarti di ke kanan ada lagi ya. Sorry, ke kiri. Berarti ini 11 nih, baru 11 nih ya. Berarti kiri satu lagi, kanan satu lagi. Oke. Cek, kita bikin dulu. Gini, ini gini. Ini berarti yang ke-12 lah ya. Ini adalah yang ke-13. Gitu. Nah, ini kan 13 ya, ada 13 pola garis. Tapi bukan berarti orde ke-13 ya. Orde itu adalah jarak dari antara terang pertama dan terang pusat gitu. Kalau ini misalnya terang pertama ke terang pusat, berarti ini adalah orde pertama. Ini berarti kalau ada 2 terang doang, berarti orde kedua gitu. Nah, berarti ini ada berapa kali terang nih ya? Berarti ini ada 1 kan ya, 2, jangan gitu ya, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Berarti ordenya tuh adalah orde ke-6. Ya, berarti N-nya akan sama dengan 6. Terus Y-nya, Y itu apa? Y itu adalah jaraknya teman-teman. Jaraknya berarti bukan 3,6 mm nih ya. Si Y-nya tuh 3,6 mm tuh dari mana? 3,6 mm tuh berarti dari ujung ke ujung. Ini adalah 3,6 mm. Sedangkan kita tuh kan berarti kalau misalnya ordenya orde 6, berarti kan dari ujung sini aja sampai ke ujung sini aja. Berarti kan setengahnya ya. Setengah dari 3,6. Berarti Y-nya adalah 3,6 per 2. Ini milimeter. Berarti 1,8 milimeter. Milimeter ke meter tuh naik 3 ya. Berarti 1,8 kali 10 pangkat min 3 meter. Baru deh bisa kita kerjain. Berarti D sama dengan N-nya 6. Lambdanya 5 kali 10 min 7. L-nya 1,2, Y-nya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 3. Boleh coret dulu, 6 sama 1,8, berarti 0,6 ya. 1,2 sama 0,6 berarti 2. Berarti D-nya adalah 5 kali 2 itu 10, kali 10 min 7 dibagi 10 min 3. 10 kali 10 min 7 itu berarti 10 min 6, dibagi 10 min 3. Ya kan? Berarti, betulkah kita ngitungnya teman-teman? Betul gak? 1,8 bagi 6 tuh 0,3 ya gak sih? Kok jadi 0,6? Sorry guys. Ini tuh 0,3 ya kan? Terus 1,2 nih sama 0,3 tuh adalah 0,4 ya kan? Sorry. Berarti 5 kali 4 20 ya. Maafin. Berarti ini 20. 20 kali 10 min 7 berarti 2 kali 10 min 6 gitu ya. Atau 2 kali min 6 dikurangi 3. Berarti 10 min 3 ya. Meter. Ini pengen ke milimeter. Meter ke milimeter itu turun 3. Berarti 2 milimeter. Jawabannya yang D. Sip. Satu nomor lagi, nomor 10 untuk video ini. Nanti kita bahas lagi 10 soalnya di video selanjutnya ya. Ada batang logam P punya panjang L dan batang logam Q memiliki panjang 3/4 L. Kita pindahin deh. Kita pisahin. P itu dia panjangnya adalah L. Kalau Q itu dia panjangnya adalah 3/4 L. Disambungkan, ujung bebas batang logam P dipanaskan hingga suhunya capai 80. Berarti TP-nya 80. Dan ujung bebas batang Q dipanaskan hingga suhunya mencapai T. Berarti TQ adalah T, derajat Celcius. Kedua batang logam memiliki luas penampang yang sama. Berarti AP-nya adalah A misal, AQ-nya itu adalah A juga, sama ya. Tetapi konduktivitas termal logam P berarti Kp-nya adalah 2 kali lebih besar dari konduktivitas Q. Berarti ini kakinya adalah kaki aja ya, gak ada perubahan. Jika pada keadaan thermal seimbang, suhu sambungan kedua logam adalah 100. Berarti ini akan disambungin, suhunya bakal jadi 100.
Ini juga sama, suhunya jadi 100 gitu. Yang ditanyain adalah berapa besar T. T itu berarti adalah ini ya, suhu awal dari Q gitu. Nah, ini tuh adalah konduktivitas gitu ya, atau perpindahan panas secara konduksi. Rumusnya itu tuh adalah H sama dengan KA delta T dibagi dengan L. H itu apa? H itu adalah ini ya, laju perpindahan panasnya, kecepatannya. Nah, kecepatannya bakal sama karena dia disambungin. Jadi gak ada yang panas duluan gitu. Mari kita kerjain. Berarti karena H-nya sama, HP berarti sama HQ ya. Berarti ini kan tinggal KP kali AP kali delta T. Ini berarti tinggal LP. Ini juga sama, kaki kali aki kali delta T. Ini delta T punya Q ya, ini punya P per LQ, sorry. Masukin KP-nya itu sama dengan 2 kaki. AP-nya adalah A. Nah, delta T-nya kita lihat di sini teman-teman. Awalnya 80 berubah jadi 100. Berarti kan ininya bisa ditulis 100 min 80. Dibagi LP-nya itu adalah L. Kakinya adalah kaki aja, aki adalah A. Delta T kita lihat ini dari 100, awalnya T, dia jadi 100. Nah, kalau suhu campuran atau suhu di tengah-tengah itu tuh pasti antara kedua suhu awalnya gitu. Misalnya kayak gini ya, kalau kita gambarin. Misal kayak gini, ini A, ini B. Ini adalah suhu campurannya di tengah-tengah gitu. Ini dia 80 nilainya. Ini gak tahu T berapa dan di tengah-tengahnya 100 nih. Jadi si T ini dia pasti harus lebih besar dari si 100 teman-teman. Kenapa? Karena si suhu campuran itu dia pasti tengah-tengahnya gitu. Misal deh ya, kalau ini gak kebayang juga, misalnya adalah teman-teman punya air kopi. Kopi misalnya dia suhunya adalah berapa ya? 60 misalnya derajat Celcius. Ditambahin dengan air es. Esnya air es gitu ya. Misalnya adalah 2 derajat jangan deh 10 deh ya, misal 10 derajat Celcius. Nah, kalau ini dicampurin, itu kan berarti suhu campuran di tengah-tengah sini itu tuh kan antara 10 sampai 60 kan. Gak mungkin lebih dari ini, gak mungkin kurang dari ini. Nah, ini juga sama. Ini udah yang kurangnya nih, udah yang kecilnya. Sama kayak si 10 derajat ini nih. Berarti si suhu ini harus lebih besar dari si suhu tengah-tengahnya. Berarti ketika kita nulis delta T-nya jangan 100 dikurangi T, tapi harus T dikurangi dengan 100. Dibagi dengan LQ-nya ada yaitu 3/4 L. Nah, ini yang sama-sama bisa dicoret. L-nya ada di kanan kiri, A-nya ada, kakinya juga ada. Berarti yang kiri itu tuh tinggal 2 dikali 100 kurangi 80 adalah 20. Ini berarti T min 20 dibagi 3/4. 2 kali 20 adalah 40. 3/4-nya langsung aja ke kiriin ya. 3/4 sama dengan T min 20. Kok T min 20? T min 100 ya teman-teman. Berarti T min 100. T min 100, 40 bagi 4 itu adalah 10. 10 kali 3, 30 sama dengan T min 100. Pindah ruasin ke kiri berarti 30 tambah 100 itu adalah T-nya. Berarti T-nya adalah 130 derajat yang C. Kayak begitu. Oke, selesai deh untuk video kali ini. Terima kasih banyak udah mau menonton. Semoga videonya bisa membantu.